Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel saya, di video saya. ya. Di sini saya ingin membagikan sebuah cara bagaimana sertifikat vaksin yang kita dapat itu bisa kita edit sesuai dengan keinginan kita. Ya, teman-teman silakan disimak tutorial atau cara-cara di video ini agar teman-teman bisa untuk melakukannya. Di sini saya menggunakan Photoshop Adobe CS6 ya, teman-teman. Untuk langkah pertama, teman-teman langsung saja klik di Photoshop CS6 ya. Untuk teman-teman yang tidak memiliki atau sudah update ke Photoshop versi terbaru, itu lebih bagus teman-teman, karena saya tidak mengupgrade ke versi terbarunya karena kapasitas laptop saya tidak memenuhi teman-teman ya. Kita tunggu teman-teman untuk aplikasi Photoshopnya. Nah, kita sudah masuk di Photoshop. Langsung saja kita pilih file ya teman-teman, kita pilih file. Kemudian klik open, bisa langsung Ctrl plus O teman-teman ya. Lalu kita cari sertifikat yang ingin kita edit teman-teman ya. Langsung saja kita langsung klik open. Nanti akan muncul di lembar kerja kita teman-teman. Oke, sudah muncul teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk warnanya itu masih kelihatan bawaan asli teman-teman ya. Dan untuk bagian namanya juga masih kecil teman-teman ya. Untuk melakukan ini teman-teman bisa simak ya cara-cara berikut yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Langkah pertama, teman-teman bisa klik filter ya. Maaf, maksud saya image, lalu adjustment, pilih level teman-teman ya. Di sini teman-teman silakan atur sendiri ya untuk ketingkatan kecerahan fotonya teman-teman ya. Nah, lalu untuk langkah kedua, teman-teman langsung masuk aja ke menu filter, ke sharpen ya, cari sharpen, lalu pilih smart sharpen teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa atur di menu amount atau di radius teman-teman ya, sesuai keinginan teman-teman ya. Kalau sudah langsung klik OK. Nah, maka hasilnya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Lalu untuk membesar kecilkan ukuran, teman-teman bisa klik rectangle tool, lalu seleksi teman-teman ya di bagian yang ingin kalian teman-teman rubah. Diseleksi seperti ini. Lalu lepaskan, klik tombol T teman-teman ya. Klik tombol Ctrl T maksud saya, Ctrl T, lalu digeser menggunakan mouse ya sesuai. Langkah selanjutnya untuk bagian nama juga teman-teman ya, kita seleksi menggunakan rectangle tool, lalu tekan Ctrl T, terus tekan Shift plus Alt teman-teman ya, Shift dan Alt, lalu tarik ke pojok seperti ini teman. Nah, maka hasilnya akan presisi seperti ini teman-teman. Lalu geser ke atas menggunakan mouse ya, sesuaikan dengan kebutuhan kita, lalu klik centang, lalu klik di sembarang tempat teman-teman ya untuk menghilangkan garis. Nah, setelah itu untuk bagian nama juga sama caranya teman. Kita seleksi, kita klik Ctrl T, lalu kita klik Shift dan Alt, lalu kita perbesar teman-teman. Untuk cara-caranya hanya seperti itu teman-teman ya. Teman-teman bisa saksikan. Klik sembarang. Lalu untuk bagian nick teman-teman juga ya, jangan dilupakan karena nick ini bagian yang penting teman-teman. Kita seleksi lagi ya, kita klik Ctrl T, lalu kita gerakkan ke atas. Kalau untuk ini tidak perlu tekan Shift dan Alt teman-teman, karena takut berubah teman-teman ya. Kita harus sejajarkan dengan nick, nama nicknya teman-teman ya. Kita harus sejajarkan untuk tulisan nick dan angka nicknya. Lalu untuk bagian ID juga kita perbesar teman-teman ya. Kita juga perbesar, sama caranya Ctrl T,
lalu tekan shift dan alt geser ke atas seperti ini teman-teman ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, lalu klik checklist. Lalu di bagian bawah ini teman-teman ya, ini juga perlu ya, untuk simbol-simbolnya kita seleksi lagi, Ctrl T, Shift Alt lalu geser ya. Ini harus caranya bebarengan teman-teman ya. Ketik Ctrl Shift Alt, jangan sampai dilepas, lalu di kursornya ini mouse-nya ditekan di pojokan. Seperti itu teman-teman cara-caranya ya. Lalu untuk membesar kecilkannya teman-teman bisa menggunakan cara-cara tadi gitu teman-teman ya. Nah setelah itu teman-teman kita lakukan pemotongan menggunakan crop teman-teman ya, crop tool ya, crop tool perspektif crop tool teman-teman ya. Lalu kita paskan di sudut teman-teman, kita paskan, tarik ke bawah sesuaikan dengan gambarnya. Lalu untuk ukurannya, untuk ukuran di KTP teman-teman itu ya, itu menggunakan ukuran 8, untuk tingginya itu menggunakan 5,39 teman-teman ya. Kalau untuk panjangnya itu menggunakan 8,56 cm teman-teman ya. Untuk resolusinya kita kasih 300 dan untuk ukuran resolusinya itu pixel per cm teman-teman. Kita sesuaikan dengan yang ukuran panjangnya teman-teman ya. Jika menggunakan inci, ukuran resolusinya juga menggunakan inci teman-teman. Nah ini sudah pas di lembar kerja kita teman-teman, jadi kita langsung tinggal drag saja ke Microsoft Word nya teman-teman. Oke, tinggal kita paskan saja teman-teman ya, untuk bagian-bagian agar lebih presisi teman-teman ya. Oke, oke, jadinya seperti ini teman-teman ya. Oke. Di sini saya menggunakan kolom teman-teman ya, agar memudahkan kita dalam pemotongan, karena saya tidak mempunyai alat plong yang untuk cut ID, jadi saya menggunakan pemotongan manual. Caranya kita buat ya, saya memilih untuk garis-garis yang kecil teman-teman karena tidak terlalu kelihatan di gambar, dan untuk warnanya juga saya sesuaikan agar tidak terlalu kelihatan di fotonya nanti teman-teman ya, ketika kita print. Jadi kita sesuaikan dengan keinginan kita masing-masing teman-teman ya. Kalau untuk Word teman-teman mungkin sudah paham ya. Dan di sini teman-teman saya sudah melakukan pengeditan untuk sertifikat pertama teman-teman ya. Langsung saja kita masuk ke menu print teman-teman ya. Di menu print jangan lupa nanti dilakukan pengaturan di menu printernya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan mesin printer Brother ya teman, di CPT 310 teman-teman ya. Untuk teman-teman kita lanjutkan ke menu penyetingan printer teman-teman ya. Jangan lupa untuk mengklik untuk ukuran kertasnya kita A4 saja teman-teman ya. Untuk kertasnya kita pilih matte ya. Untuk tingkat kualitasnya kita pilih tinggi teman-teman ya. Lalu untuk ukuran kertasnya kita A4 ya teman-teman ya, karena sesuaikan dengan bahan yang ingin kita cetak gitu teman-teman ya. Lalu jangan lupa untuk teman-teman diklik percetakan cermin teman-teman, karena banyak sekali rekan-rekan yang lupa untuk mencetak ini, maka hasilnya akan sangat fatal teman-teman. Semuanya udah bagus namun di lembar PVC nya itunya tidak terbalik teman-teman ya. Jadi jangan lupakan hal-hal seperti ini teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mampir di video saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya teman-teman ya. Untuk pembuatan templatenya mungkin di lain hari akan saya sampaikan teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Salam aktivitas menghasilkan cuan.